kita ketemu lagi di acara Insight. Kita bincang-bincang dengan Dokter Jaya, tentunya akan menambah pengetahuan banyak buat kita semua. Dokter Jaya, jadi minggu ini topiknya apa lagi nih? Minggu lalu Ya, kan kita kan otak nih. Nah, apakah ada lanjutan atau ya yang lain? sama. Kita Sama? masih lanjutkan, Oh, oke, oke, cuman oke. mungkin sedikit beda. Kalau Mm-mm. yang minggu lalu kan kita bicara mengenai pembentukan. Mm-mm, bentukan otak. Nah, yang sekarang ini saya mau spesifik gimana sih dari fungsinya, gimana Fungsinya kita mau mengoptimalkan. otak Karena itu. kemarin juga ada pertanyaan yang belum kita tuntaskan kan seputar masalah stimulasi atau Oh iya, perangsangannya. rangsangannya. Nah, Iya, betul, betul, betul. ya, oke. Jadi untuk saat ini Mm-mm. ya kita akan coba ngelihat fungsi otak anak. Ya, tapi sebelum mulai mungkin karena ini saya katakan lanjutan dari Iya, minggu sebelumnya, kita akan review dulu ya biar nggak lupa. mengenai Iya. betul. Ya, jadi minggu lalu kita sudah bicara mengenai proses pembentukan otak itu dari belakang Ke ke depan. depan, Mm-mm. di mana yang paling pertama berkembang itu adalah bagian penglihatan, Penglihatan, yaitu pendengaran, yang ya. ya yang di belakang, kemudian disusul pendengarannya, kemudian Gerak, geraknya, gerak, kemudian sensornya, dan terakhir adalah bagian depan yaitu analisa. proses analisanya. Ya, nah dalam proses perkembangan ini yang memegang peranan itu adalah sinaps, di mana sinaps ya dalam gambaran atau bagan yang saya perlihatkan, di mana di bayi yang baru lahir, sinapsnya itu atau jarak penghubung antara satu sel dengan sel yang lain di otak itu masih demikian Kental. renggang ya, dan ini semakin berkembang dan mencapai puncaknya di usia 2 tahun. Oke. Ya. Nah, untuk mempermudah eh, mengenal yang namanya sinap, saya ilustrasikan dengan yang namanya katakanlah subway di Jakarta. Iya. Di mana subway di Jakarta itu sesimpel itu hanya satu jalur aja ya untuk menghubungkan antara katakanlah HI dengan Lebak Bulus ya. Sehingga ini kalau kita umpamakan adalah jalur sinaps itu di anak yang baru Baru lahir lahir, ya. ya. Nah, kalau kita mau lihat di gimana sinaps di otak orang dewasa, kurang lebih adalah subway di Paris ataupun subway di kota Tokyo ya, ya. di mana ini sudah sedemikian kompleks ya, sehingga sebenarnya ini menggambarkan bahwa proses yang terjadi di otak kalau sinap sudah serapat ini akan menjadi jauh lebih cepat. Ya. Nah, berikutnya kita juga sudah ingat minggu kemarin bahwa perkembangan itu selalu harus berurutan. Yang pertama berkembang adalah yang penglihatan, karena dia ada di otak bagian belakang, kemudian disusul dengan bicara, ya, dan kemudian pada usia sekitar 2 tahun barulah mulai mencapai puncaknya perkembangan dari proses berpikir atau kognitif dari anak. Ini yang rangkuman yang kita bicara sebelumnya, ya. Nah, kemudian saat ini kita akan lihat apa yang terjadi pada otak, yaitu dari sisi sel-sel otak, maka pembentukannya itu perlu ada nutrisi yang baik. Ya, dalam hal ini ada katakanlah nggak lepas dari karbohidratnya, proteinnya, ya, dan kemudian lemak. Di mana lemak memegang peranan yang penting dalam nutrisi pada anak di bawah 2 tahun. Ya. Kenapa? Karena bahan dasar pembentukan sel-sel otak mayoritas itu adalah lemak. Ya. Di samping lemak atau di samping nutrisi yang tadi saya sudah sebutkan, maka ada beberapa nutrisi lain yang juga tidak bisa dikesampingkan. Salah satunya adalah zat besi, ya, di mana zat besi dalam hal ini adalah untuk membantu perkembangan memori daripada anak tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang juga kita perlu tingkatkan adalah stimulasi, ya, perangsangan. Nah, bedanya apa?
Kalau nutrisi dia hanya sebatas bahan bakunya, ya. Sementara stimulasi itu untuk memperkembangkan jaringan koneksinya. Jadi gimana prosesnya itu bisa cepat, pembentukan sinapsnya itu yang tadi kita sudah Iya. singgung menjadi lebih banyak. Ini tergantung Jadi dua sekali hal ini dengan saling berhubungan ya. betul. Nutrisi tanpa stimulasi tidak akan berkembang dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita stimulasi saja, tetapi nutrisinya tidak cukup baik, maka otak juga tidak akan berkembang dengan Seperti baik. iman tanpa perbuatannya. Oke, ya. Jadi ini adalah yang perlu kita tahu sama-sama bahwa nutrisi dan stimulasi. Tapi sekali lagi, seperti juga kita sudah bicara sebelumnya, bahwa anak itu berkembang harus katakanlah sesuai dengan usianya. Oke. Kenapa? Ada tahap-tahap ya. Betul. Harus diikutin satu-satu. Betul. Kita nggak bisa berikan jalan pintas istilahnya, ya. Contohnya, kalau katakanlah anak usia 2 tahun, ya, kita kasih katakanlah kanvas, terus dikasih cat, iya suruh melukis, ya, jelas nggak mungkin, ya. Mungkin bisa kali. Berantakan. Iya. Tapi dia memegang kuasnya juga belum tentu bisa. Nah, Iya. betul. Jadi dia perlu belajar, ya, belajar dari tahap yang paling dasar. Nah, terus kalau memang seperti itu, apa sih hubungannya? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, saya ada sedikit gambaran di mana proses belajar pada anak sebelum dia belajar, maka kurang lebih sirkuit atau luas atau banyaknya sinaps dikatakan seperti dalam gambaran ini, ya, sangat terbatas. Dan begitu anak belajar, maka sirkuitnya ini akan Melebar. Jadi seperti Bertambah. betul. dia Bertambah. jadi keren gitu ya. Ya, Tebal jadi gitu. Iya. bertumbuh. Jadi lebih banyak lagi. Iya. Nah, banyaknya cabang-cabang ini tergantung dari belajar atau dia. pengalaman. Jadi inilah yang pembentukan sinaps itu. Ya, yang tadi kita bicara, inilah butuhnya belajar dari pengalaman. Jadi kurang lebih ini yang perlu kita pahami bahwa setiap anak itu perlu belajar. Dari belajar itu, maka dia baru bisa dapat berkembang. Ya. Nah, balik dia harus ada tahapannya. Seperti tadi contoh yang katakanlah anak 2 tahun dikasih untuk belajar melukis, jelas nggak mungkin kita berikan langsung gitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah coba letakkan alat tulis. Biarkan dia pegang. Belajar pegang dulu. Belajar pegang dulu. Belajar ngambil, pegang, ya. Belum kita suruh nulis, gitu, ya kan? Pegang. Apakah sudah benar atau enggak? Nah, dari pegang itu mulai dia belajar mencoret. Ini juga di otaknya mungkin akan berkembang lagi. Bertahap juga tuh bertahap, ya. Nggak bisa ya. langsung. Iya. Jadi mencoret. Ya, apakah garis lurus ataukah lingkaran? Belok-belok atau Iya. Atau mungkin katakanlah kalau sudah step berikutnya, mungkin kita kasih titik-titik, dia suruh menghubungkan titik-titik, bisa enggak? Ya, itu tahapannya. Nah, setelah dia bisa, mungkin baru dikasih, katakanlah dia coba untuk menggambar. Ya. Nah, ini yang terjadi pada anak. Jangan lupa, pada bayi juga hal yang sama terjadi. Ya. Bayi juga. Iya. Jadi, mulailah perangsangan atau stimulasinya itu sejak dia lahir. Tapi balik lagi, sejak dia lahir dengan cara apa? Kita tahu yang paling pertama berkembang adalah penglihatannya. Jadi dengan melihat, ya, melihat, mendengar. Kalau jadi orang tua pada saat bayi baru lahir di usia 1-2 bulan, ya, dengan tanda petik seperti orang gila mungkin.
Kenapa? Karena Kita ngomong, betul, dia nggak ada reaksi apa-apa. iya. Ya. Tapi jangan lupa dengan yang kita dapat informasi tersebut bahwa semua yang kita lakukan itu terekam dalam memorinya Iya. dia. Itu seperti merangsang dia juga berarti ya. Iya. Catat buat Iya. pengalaman nanti Iya. punya anak. Nah, jadi itulah yang terjadi. Si anak itu belajar untuk melihat Melihat. siapa yang ada di sekitarnya, ya kan? Dia mulai dapat mengenali mana ayahnya, mana ibunya, mana kakaknya, ya kan? Nah, kemudian juga mulai mendengar, wah ini suara ibu saya, ya. Kemudian mulai setelah itu meningkat mengeluarkan suara-suara, ya. Nah, lebih jauh lagi baru mulai satu kata, dua kata, ya. Lebih meningkat lagi baru dia mulai satu kalimat. Nah, itu prosesnya bertahap. Nggak mungkin kita berharap bahwa tanpa melalui itu, si anak itu bisa langsung keluar satu kalimat. Nggak bisa. Iya. Iya kan? Begitu juga sama, katakanlah anak belum sekolah. Terus kita ngajarin sesuatu yang katakanlah yang di luar pemikirannya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Wah, itu ada di bumi kita itu bulat, Iya. ya. Di mana bumi kita itu adalah bagian dari tata surya dan ini adalah planet. Dia udah Nah, coba bayangkan, nggak bisa. Nggak bisa Tata dibayangkan. surya Betul. Maksud apa? Jadi sebaiknya untuk anak-anak perangsangan yang baik adalah Real dulu ya. betul sesuai dengan apa yang dia bisa lihat, apa yang dia bisa dengar atau raba Sesuai atau umurnya sentuh. berarti ya. Kondisi Betul. tempat dia tinggal lingkungan. Jadi Betul. jangan yang sesuatu yang di luar itu dulu gitu. Iya. Yang belum Nggak dia bisa sanggup. ngebayangin, Iya, yang belum Iya. sanggup dia nalar. Mm-mm. Karena kalau pengalaman ya itu buat anak nggak bakal bisa dilupakan. Oke. Balik lagi, mungkin sekarang mungkin sebagian adalah mengurus anak sendiri atau ada juga yang keluarga yang menyerahkan anaknya dengan babysitter. Ya. Nah, kalau dengan katakanlah pengasuhan babysitter, ini juga harus diawas-awas. Iya. Ya. Jadi saya punya satu contoh nih. Mungkin buat berdua ada satu ilustrasi di mana katakanlah seorang anak, ya, atau ada dua orang anak. Iya. Yang satu diasuh oleh ibunya, yang satu diasuh oleh babysitter. Ya. Nah, kemudian dilakukan katakanlah nutrisinya kita anggap sama semua. Ya. Tetapi anak yang diasuh oleh ibunya sendiri, ya, ibunya sibuk dengan gadget, dengan handphone. Sementara anak yang diasuh oleh babysitter, ya, karena babysitter ini kita anggap saja dia baik, loyal sekali, telaten, ya, dia sepenuhnya dengan anak. Seperti nganggap anak sendiri. Ya, betul. penuh perhatian. Ya, nah dari ilustrasi itu, begitu anak itu tumbuh, nggak heran, ya, menurut kalau yang diasuh babysitter itu bisa lebih baik justru. Lebih baik dibanding dengan ibu. Anak yang di ibunya, yang diasuh Ya. ibunya. Walaupun hubungannya adalah anak dan ibu, sementara ini bukan keluarga, gitu loh. Ya, tapi kalau saya contohkan hal yang lain, ya, anak ini diasuh oleh ibunya dan oleh neneknya, sama-sama keluarga, ya, ya umumnya mana yang lebih telaten, ibu atau nenek? Nenek.
Neneknya yang lebih Nenek. telaten. Iya. Betul kan? Karena saya gede sama nenek. Iya. Dulu mama kerja. Oh, Iya. jadi saya dititipkan. Oke. Iya. Nah, balik lagi. Yang diurus dengan neneknya tergantung juga sih. Seberapa aktif dia. Kalau diam saja, Iya. sekedar ini, tetap aja sama aja, Sama nggak ada juga. perangsangannya. Iya. Oke. Ya kan? Tetapi kalau misalkan nih, pada saat mandi, ya, sambil mandikan, diajak Iya. ngobrol, terus dikenalkan, mungkin ada mainan-mainan di situ, dijelaskan, diajak main sama-sama, ya, itu akan lebih bermanfaat dibandingkan hanya sekedar didiamkan, ya. Nah, dengan ilustrasi seperti tadi, saya cuma mau utarakan bahwa hubungan ibu anak atau nenek anak atau pengasuh, ya, secara hubungan keluarga belum tentu sama hasilnya, baik gitu ya. tergantung dari yang diberikan perangsangan. Ya, kalau kita cukup aktif interaksi dengan anak, diharapkan itu akan jauh lebih baik, si anak itu akan berkembang. Karena balik lagi dia belajar dari pengalaman. Berarti otak juga seperti itu ya, kalau diberikan stimulasi yang baik, nutrisinya Dirangsang cukup, Betul, betul. dia akan fungsinya nanti bertumbuh dengan baik juga gitu ya. Enggak apa tuh yang minggu lalu istilahnya apa? Apa tuh? Pembentukan otak. Lemot kemarin apa? Oh, lola. Oh, lola Iya. ya. Jadi Iya. loading lambat. Iya. Nah, balik lagi. Tadi pemisalannya itu yang katakanlah pengasuh yang baik seperti itu. Pengasuh yang nggak baik juga ada. Maksudnya gini loh. Semua yang kita bekali dengan anak-anak kita, usahakan adalah dengan pengalaman yang positif. Oke. Karena kalau kita bekali dengan yang negatif, dia juga akan menerima, menangkap Terekam yang ya. negatif. Contohnya, kalau misalkan anak ditinggal dengan pengasuh, di mana pengasuhnya ya itu setiap hari yang dilakukan adalah nonton televisi, sinetron, betul, betul. Ya, sementara mengasuh, anaknya ada di sampingnya. Dia nonton, tapi si anak nonton nggak? Mungkin dia nggak akan mengerti jalan cerita. Apa sih nih gitu. Betul. Cuma matanya masih ke TV terus ya. Dan jangan salah, pendengarannya Nah, juga. Iya. Nah, yang saya mau ambil di sini adalah jangan heran begitu anak itu bisa mulai bicara, Kata-katanya kata-kata yang iya. ada di dalam sinetron itu yang akan Bisa keluar. Iya, karena terekam sudah. Iya, karena balik lagi kita belajar atau anak belajar dari pengalaman. Kalau itu ada, dia dengar, dia akan simpan di dalam memori dan sekali waktu itu akan keluar. Jangan heran karena Jadi itu akan ingat Silo, jadi. waktu itu Silo punya itu sinetron favorit di itu yang apa yang tentang Abang Gojek atau apa tuh. Ada satu kata yang Silo suka sebut itu. Nah, itu tapi waktu itu lucu karena dia ingat gitu. Mungkin ini kali. Karena itu dia nggak ngerti ceritanya, hanya denger dengar tapi dia ngikut gitu. Ya, jadi balik lagi sebenarnya dengan yang informasi yang saya berikan ini hati-hati sekali dengan perkembangan atau pertumbuhan anak terutama yang di bawah 2 tahun. Karena segala sesuatu itu mungkin kita nggak tahu, tetapi itu akan terekam di dalam memorinya dia. Tanpa kita sadari gitu ya, itu udah masuk ke. Ya berarti sama aja dengan waktu kita kecil, misalkan kita diajarkan oleh orang tua nih, kita pulang bermain cuci tangan dulu. Nah itu kan kita ingat harus seperti itu dan ajaran itu berlaku sampai saat ini gitu. Ketika kita masing-masing punya anak juga habis main mau makan cuci tangan seperti itu. Kita ingat terus itu. Ya. Jadi itulah pentingnya perkembangan ya, terutama untuk anak yang di bawah 2 tahun ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya. Untuk menilai ini pertama adalah yang tidak boleh dilakukan membandingkan perkembangan anak
dengan anak lain. Ya, Oh. jangankan dengan anak lain, dengan kakak atau adiknya Oke, pun iya. itu sebaiknya tidak dilakukan. Walaupun kandung tetap Nggak berbeda boleh. mereka ya. Iya, ya, Kembar aja beda. betul. Karena setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing, Masing-masing. Hmm. Ya. ya. Jadi biarkanlah dia berkembang sesuai dengan diri dia. Sesuai dengan kemampuan dia ya dok Betul. ya. Jangan membandingkan dengan Anak ya lain. balik lagi, ya temannya Iya. atau kalau sekolah, ya biasa kan. Kalau orang Kompetisi tua, nilainya. temennya bisa dapat katakanlah 10. Ah, Anak Kenapa kita kamu nggak bisa? ya Iya. push terus Iya. baik sebenarnya untuk Iya. merangsang, untuk meningkatkan. Supaya ada Tetapi kemauan dari dia ya, gitu. tetapi yang tidak boleh adalah membandingkan bahwa kenapa kamu hanya dapat 60 sementara teman kamu dapat 100. 100. Ya. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Oke. Efeknya apa ya dok kalau misalkan ada anak nih yang ternyata tuh suka dibanding-bandingkan gitu. Oke, pertama itu dari psikologinya itu nggak baik untuk perkembangan Udah pasti dia. Ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa setiap anak punya perkembangan yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Oke. Kalau mungkin ingat kemarin saya ada perlihatkan gambaran otak, ya di mana lapisan yang abu-abu itu, Iya, itu yang menandakan abu sama putih. Iya. Nah, itu ketebalan itu juga mempengaruhi. Semakin banyak warna abu, Iya. semakin Kenapa banyak yang warna sinapsnya. abu itu? Karena di dalamnya banyak yang namanya sinaps-sinaps tadi. Sinapsi. Nah, antara anak-anak itu kan beda, Ya, betul, gitu loh. beda. Jadi ini yang nggak bisa kita samakan. Ya, belum lagi bagian-bagian otaknya, bagian mana yang berkembang. Misalkan bagian otak yang penglihatan yang berkembang, ya mungkin dia lebih cepat menangkap, memproses segala macam di perkembangan di penglihatan. Sementara anak yang satunya mungkin di musik, pendengaran, ya kan? Beda-beda, nah, itu ya. yang nggak bisa kita samakan. Makanya Tuhan menciptakan semua orang tuh unik, punya talenta beda-beda sebenarnya untuk saling melengkapi ya, bukan untuk saling dibandingkan ya. Nah, yang berikutnya adalah penilaian yang dilakukan itu nggak boleh dalam satu saat aja, satu waktu aja. Contohnya kayak seperti UN itu kali ya. Betul. Ya, jadi cuma satu momen doang habis itu udah mati lagi. Jadi anak gitu. belajar itu udah capek-capek dari sekolah dasar, tapi pas kelas 6 itu dia harus nuntasin itu baru dia lulus. Kalau itu nggak lulus nggak bisa naik kelas. Iya, kalau dia nggak ikut ujian, maka dia nggak akan lulus gitu. Padahal dalam periode belajarnya selama 6 tahun itu dia bagus gitu. Nah ini yang nggak sesuai. Makanya pemerintah sendiri pun sekarang sudah berubah kan. Ujian itu tidak memastikan bahwa kelulusan seorang anak didik. Ya, yang dilihat ada proses selama sepanjang dia belajar di sekolah. seperti apa. Ya, inilah sama sebenarnya dengan perkembangan fungsi perkembangan anak kita. Penilaiannya itu harus secara teratur konsisten dan tahapnya. Betul, dan konsisten ya selama tenggang waktu tertentu. Dan ini akan melihat perbedaannya, perkembangannya. Gitu. Ini yang harus dilakukan. Jadi nggak boleh sesaat. Nah, yang berikutnya adalah parameternya atau penilaiannya ini standarnya nggak boleh berdasarkan orang tuanya malah standar orang tua. Ya. Jadi kita mau anak kita nilainya 100. Itu kita yang mau. Padahal kemampuan anaknya belum tentu. Jadi balik lagi tergantung dari parameter anak, bukan keinginan dari orang tua. Berarti orang tuanya juga mesti rajin observasi anaknya, mampu nggak? Ya, dan satu jangan membandingkan. Jadi kurang lebih itu. Berarti orang tua pun nggak boleh seperti memaksakan berarti ya, nge-push anak gitu loh dok. Ya, sebaiknya tidak dilakukan memaksa, tapi untuk merangsang, mengharapkan dia meningkatkan itu boleh. Mungkin dengan kata-kata positif kali ya dok ya. Nah, gimana caranya? Sepanjang anaknya itu menerima, sepanjang anaknya itu mau, bisa. Bagaimana dengan? Saya pernah dengar tuh ada percepatan gitu.
Jadi anaknya masuk kelas 1, terus ikut percepatan, dia tahu-tahu naik kelas 3 gitu. Ya, sepanjang anak itu mampu Bisa Itu mengikuti. it's okay ya. dan mau. Dan Oh, mau anaknya sendiri ada kemauan ada Betul. keinginan, gitu. ada keinginan. Tapi Oh, iya, kalaupun dia mampu tetapi dia tidak menginginkan, sebaiknya mungkin dikonsultasikan Oh, lagi. Kenapa? iya Karena jangan dipaksain ya. betul, karena percepatan itu balik lagi tergantung dari si anak sendiri, ya. Kenapa nggak bisa dipaksakan di awal-awal? Karena yang dikhawatirkan adalah terjadi kejenuhan, karena Iya. proses belajar Oke. itu kan masih cukup panjang. Iya, iya. Kalau kita push di katakan level sekolah dasar atau TK atau ya biasanya TK malah ibu-ibu itu atau orang tua katakanlah suruh ngeles atau kursus untuk Iya. nulis atau Iya, apa. iya, iya. Nah, itu Padahal yang usia untuk bisa belajar nulis itu udah sekolah dasar ya. betul. Ya itu mungkin karena mereka belum memahami proses-proses yang minggu lalu dokter jelasin. Iya. Tapi ada juga kan orang tua nggak masukin ke TK, tapi langsung ke SD. Oke. Nah, sebenarnya standarnya itu ada dari setiap sekolah. Iya. Itu biasanya bisa nggak seperti itu? Memungkinkan karena si anak itu biasanya dilakukan tes. Tes dulu, iya. Ya. Dan tes yang dilakukan sebenarnya nggak semata-mata tes kemampuan dia, tetapi bagaimana sosialisasi dia itu juga jadi penilaian gitu loh. Ya, nggak sekedar kemampuan Bisa membaca menulis ya. betul. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Betul. Ya. Ya. Jadi kurang lebih itu yang kita bisa lakukan untuk anak-anak kita. Nah, kalau untuk bagaimana melihat atau bagaimana menstimulasi di usia tertentu, ya saya di informasi terakhir saya utarakan ada satu buku yang memang dibuat atau diberikan oleh pemerintah kita, bagaimana cara merangsang atau menstimulasi anak-anak mulai dari usia 0. Oh, dari baru lahir udah ada ya berarti. Iya, jadi 0 sampai 3 bulan. Apa yang perlu dilakukan? Stimulasi apa yang perlu dilakukan? Di situ Jadi ada bisa di tahu buku tuh ini. abis ini nanti dia bisa apa Ya. gitu. Berarti buku ini sebenarnya rekomendasi penting banget buat setiap orang tua ya, harus punya pegangan ini ya. Betul. Nah, jadi di sini ikutin aja ya. Misalkan katakanlah bayi berusia 3 bulan. Dalam buku ini ada kan periode bisa apa? ya. Udah harus Nah, kalau memang diapain. dalam usia 3 bulan dia sudah bisa melakukan seluruh yang ada di buku ini di usia 3 bulan, boleh nggak dirangsang untuk naik lebih tinggi? Boleh. Karena asalkan dia udah tidak memaksakan ya. Coba dilakukan stimulasi Jadi lebih bisa tinggi tuh lagi. ya seperti itu maksudnya. Bisa. setahap demi setahap ya dok ya. Kalau katakanlah dia sudah bisa melakukan di tahapan yang satu tingkat lebih tinggi, dicoba tingkatan lebih tinggi lagi. Memungkinkan nggak? Kalau memang memungkinkan, bisa dilakukan. Tetapi kalau anaknya sudah mulai ada reaksi Jenuh. penolakan, stop. Karena memang itu sudah bukan saat- tahapan dia. Iya. Betul. Berarti memang orang tua juga memang harus rajin selalu memantau anaknya sendiri gitu. Iya. Jadi jangan cuman maunya mama begini, maunya papa begini, tapi mesti lihat anaknya ini Anaknya bagaimana, sanggup, ya. terus mau tidak. Betul. Gitu. Jadi Betul. benar ya, perlu ada kerjasama dari dua arah ya, nggak bisa cuman dari satu arah aja. Ya, dan itu juga parameternya nggak mesti dari orang tua. Jadi itu yang harus kita ingat sama-sama, dari anaknya sendiri juga, seperti iya. apa gitu loh. Karena itu jadi tolak ukur untuk berkembangnya dia. Ya. Jadi ya balik lagi ini yang saya bisa sampaikan untuk sesi kita kali ini. Jadi untuk menilai fungsi ya, itu ada 2 hal yang penting yang utama. Iya, nutrisi Nutrisi ternyata, untuk pembentukannya dan stimulasinya. stimulasi. Besok ujian. Kalau nutrisi sih saya percaya setiap orang tua pasti akan selalu Memberikan yang terbaik. memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi mungkin di bagian stimulasinya itu yang orang tua juga mesti ada suatu kerendahan hatian untuk lebih mau belajar lagi gitu. Lebih mau melihat anaknya, karena kan seperti tadi ya, setiap anak berbeda-beda, jangan
disamakan, jangan suka dibanding. Tiap anak kemampuannya berbeda-beda. Iya. Ada yang dia mungkin visual kali ya. Sebutannya visual ya kalau Iya. misalkan dengan melihat gambar, melihat apa dia cepat Iya. merespon. Tapi Ada yang ketika juga kayak gitu ketika kan. yang satu lagi yang B mungkin dia Pendengarannya mendengar. Jadi audio. guru di kelas mengajar dia jarang catat, tapi dia mendengar setiap. Jadi ya itu berbeda-berbeda ya. Jadi jangan disamakan semuanya. Betul. Nah, itu penting sesi ini buat setiap orang tua yang punya anak biar lebih mengerti lagi anaknya, biar bisa membimbing anaknya lagi untuk menjadi lebih baik. Pokoknya saya hanya sarankan di setiap acara insight kita nih tidak ada informasi yang tidak berguna. Semuanya begitu berguna. Dari yang minggu lalu kita bisa mengetahui ya otak, bagaimana perkembangan otak dari anak yang baru lahir sampai pada usia 6 tahun sampai dewasa. Yang kemudian juga yang di minggu ini nih fungsi otak itu, nutrisi dan terutama stimulasi itu sangat berpengaruh penting bagi pertumbuhan dari seorang anak. Makanya jangan lupa saksikan terus acara kami ini di Insight dengan Dr. Jaya. Jangan pernah melewatkannya. Tapi kalau misalkan terlewatkan pun nggak apa-apa karena ini sudah ada di channel YouTube kami di The Warriors. Jadi makasih Dr. Jaya buat sharing informasinya pada hari ini. Nah, kita akan ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Tentu dengan Topik-topik yang yang lain, menarik lagi ya. tentunya yang juga sangat berguna bagi kita semua. Kita pun di sini Belajar. iya. Kita pun belajar, pengetahuan bertambah juga dan kita kembali merangsang. Jadi kita belajar seperti tadi, jangan mau sampai sinaps kita kembali seperti yang bolong-bolong itu, harus tetap dirapat-rapatin begitu. Oke. Makasih Dr. Jaya. Sama-sama. Saya tutup acara kita ini, kita kembali bertemu di acara berikutnya. Shalom.